Dua, tiga. Halo, ini dengan Bu Ce. Saya bersama sahabat saya, Bu Herning. Sebelah kanan, Bu Herning. Dari Sacramento. Apa kabar, Bu Herning? Kabar baik. Ya, dan Fang Fang. Mana nih? Fang Fang. Apa kabar, Fang Fang? Baik, ya. Jadi, hari ini kita bincang-bincang nih ya. Seperti kita tahu, Bu Herning adalah pendukung Biden. Of course, sudah ada tandanya. Ini terus Fang Fang adalah pendukung dari Presiden Trump. Ya. Nah, jadi kita tidak ada pressure ya, kita cuma berbincang-bincang, tidak ada tujuan politik apapun. Saya kira most daripada kita semua sudah vote, sudah membuat decision ya. Kita hanya bertukar pikiran aja. Nah, karena ini saya kan laki-laki, karena banyak orang-orang bertanya ya. Ini kita mau tahu nih dari point of view wanita. Kenapa wanita tidak kenapa wanita yang katanya Trump gerap mereka punya vagina atau apa, terus ada perkosaan apa, kok masih mau memilih Trump gitu loh. Gimana Trump? Gimana Bang? Menurut kamu gimana? Aku sih sebenarnya tadinya maksudnya yang mana aja, sebenarnya kalau buat aku ada masalah imigrasi, harusnya aku lebih pro ke Biden kan. Cuma di rumah ini ada yang Biden, ada yang Trump gitu. Oh begitu, siapa yang Biden, siapa Trump? Siapa? Rahasia dong, rahasia. Rahasia. Oh rahasia, oke. Terus? Tapi waktu debat presiden itu aku baru tahu, oh ini ternyata Biden side, ini Trump gitu. Jadi aku sebenarnya, aku nggak bisa milih yang mana sebenarnya, masih kiri dan kanan gitu. Ya, aku belum bisa vote sih sebenarnya. Cuma dua-duanya sebenarnya ada bagusnya, juga ada kurangnya gitu. Jadi jadi sementara ini karena aku belum bisa vote, aku masih netral lah. Tapi ya boleh bilang lebih ke Trump gitu. Karena untuk ekonomi, untuk ekonominya, karena Biden berapa kali saya dengar maksudnya suka ngomongnya nggak sesuai dengan, maksudnya suka bohong gitu. Dan udah diputar waktu Trump rally, maksudnya yang dia ngomong enggak, ternyata iya gitu. Hanya itu sih, ya. Tapi untuk saya yang untuk bagian maksudnya imigrasi harusnya lebih ke Biden gitu. Untuk benefitnya ya maksudnya. Jadi sebenarnya Fan Fan ini bilangnya maksudnya dia sebenarnya secara ekonomi dia lebih cenderung ke Biden, ke Trump ya. Ke Trump. Karena ada isu bahwa Biden ini suka bohong, jadi dia juga makanya dia lebih cenderung ke Trump, gitu ya? Iya. Nah, bagaimana pendapat Bu Herni? Kalau untuk diketahui ya, saya itu sudah yakin untuk memilih Biden karena apa? Pertama adalah kita memperjuangkan demokrasi Amerika itu tetap terjaga. Kedua, dengan masalah kredensial sebagai presiden itu harus, sebagai presiden Amerika itu harus dijaga juga. Terus yang ketiga, saya itu harus sekali melihat perbuatan Trump terhadap imigrasi, khususnya dia mengambil anak-anak dari sejak yang paling muda itu anak umur 4 bulan dari tangan ibu. Coba bayangkan, kita aja kalau kehilangan anak kita di mall ya, kita udah kelabakan kayak orang gila ya, where is my kid, help. Nah ini sekarang kita menjadi suatu kemaluan di mata dunia, karena apa? Kita dilihat dari pemerintahan ini, dilihat kekejaman daripada pemerintahan Trump, di mana 549 anak yang sekarang ada di dalam cages, mereka itu 549 anak yang diperintah, yang diinikan oleh Department of Justice untuk dikembalikan kepada orang tua mereka. Sekarang pemerintahan Trump kelabakan karena mereka tidak menemukan orang tua mereka. So, imagine for almost 3 years you didn't see your children.
Coba bayangkan fotonya, lihat aja waktu anak-anak ini diambil dari tangan ibunya, mereka lari-lari. So saya pikir ya, kita sebagai orang Kristen, ceritanya Tuhan Yesus itu, mereka itu datang sebagai refugee, mencari tempat untuk dia dapat tinggal. Akhirnya Maria dengan Yosef, mereka terima saja, biar di kandang pun mereka akan ditinggalkan. Coba bayangkan kalau umpamanya itu Tuhan Yesus datang seperti dalam keadaan refugee itu, dibiarkan begitu saja. Jadi itulah salah satunya yang saya agak ini sekali. Selama saya 35 tahun di Amerika, saya tidak pernah melihat presiden Amerika seperti Trump. Itu yang disayangkan. Kalau dalam posisi saya sebagai demokrasi ya, karena saya ingat Amerika ini adalah suatu negara yang berdemokrasi. Ya. Tapi di bawah pemerintahan Trump ini tidak terlihat hal tersebut. Coba saja nepotisme. Ya. 2 anaknya dijadikan dalam pemerintahan. Ini sudah kayak zamannya Soeharto saja. Dan autokrasi ini yang saya khawatirkan bisa menghancurkan akan Amerika. Karena terlihat saja sekarang banyak Republikan yang berjuang banyak yang memilih Biden karena mereka memperjuangkan demokrasi Amerika. Terima kasih Bu Herning. Bagus point of view ya. Saya sendiri juga tidak pernah tahu loh. Saya tidak pernah tuh bahwa sampai umur 4 bulan gitu. Saya dia loh. Aku tidak tahu. Jadi thank you untuk informasi. Dan satu lagi ya, sebenarnya imigrasi itu adalah adalah legasi daripada Republikan. Ronald Reagan memberikan amnesti kepada illegal imigran, bukan Demokrat. Tahu nggak Green Card Lottery itu? Green Card Lottery itu diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan, bukan Demokrat. Gitu. Google aja. Sampai sekarang Green Card Lottery yang orang pada lamar itu adalah legasi daripada Presiden Ronald Reagan. Nah, Fang ada mau tanggapan bagaimana? Iya, aku juga sama kayak Bu Ce, baru dengar kalau sampai anak 4 bulan diambil begitu. Iya. Itu masalah itu yang di border Meksiko itu ya, benar ya? Yang dari border Meksiko. Ya. Jadi begini ya, Ibu Herning ini orangnya cukup melitikus. Orangnya kalau dia bicara. Saya takut tikus loh. Saya takut tikus. Ada tikus-tikusnya. Melankoli. Tapi dia biasanya memang ada backup datanya, jadi dia bukan sembarang ngomong. Banyak orang cuma sekedar ngomong aja, tidak ada ini, tapi dia memang ini. Jadi saya tahu. Dan saya memang tadinya dari tadi saya mencari yang dari Republikan juga yang punya background yang bisa mengerti banyak. Cuma banyak, tapi 10 orang yang saya telepon, 10 orang tidak available. Ada Fan. Terima kasih Fan. Wakili. Meskipun nggak sempurna ya, aku soalnya nggak. It's okay gitu loh. Ini kan nggak apa-apa, kita kan sharing, Fang. Kita sharing, ya. Cuma kalau saya sendiri dengan Bu Herning, nanti dibilang kok Bu Ce tidak adil gitu loh. Kok tidak ada point of view dari yang menyukai Trump. Yang to be two side gitu loh, ya kan? Kalau saya lihat ya, kadang memang di dalam politik, agama, juga kesukuan ya. Kita tinggal di Indonesia, kita menghadapi beragam percekcokan satu sama lain ya, antara Islam Kristen, Chinese dengan Indonesia, dengan pribumi. Tapi ya satu hal, meskipun kita itu berbeda, kita harus bisa menerima perbedaan itu di dalam suatu keyakinan. Kita tidak boleh terpisah daripada keberadaan kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sekarang Fan, bagaimana pendapat kamu tentang aborsi? Gitu. Ya. Tentang aborsi,
Iya. Nah, aku setuju sama Trumpnya itu, maksudnya karena dia kan maksudnya melarang yang Kristen larang gitu, kayak aborsi, LGBT ya, kalau nggak salah ya. Jadinya aku setuju sama Trump dalam hal itu gitu. 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 Ya. Nah, bagaimana Bu Hermin tuh pendapatnya Fanfan? Iya. What do you think? Ya, pertama sekali ya yang saya ketahui bahwa negara Amerika ini ada bukan didasarkan kepada negara agama, ya. Nah, kalau melihat daripada Demokrat waktu itu menyetujui LGBTQ, yang saya jengkelkan ini kebanyakan ya, apalagi Fox News dan Republican leader, mereka itu menggabungkan kepada agama. Tapi kalau dilihat, sedangkan Supreme Court sendiri saja menyatakan ini bukannya menyangkut daripada masalah agama. Supreme Court itu menyatakan bahwa decision untuk mereka mau kawin itu adalah keputusan daripada gereja. Tapi kalau untuk keputusan hukum negara, itu adalah keputusan daripada pemerintah. Yang disetujui oleh Supreme Court itu adalah keputusan daripada pemerintah. Masalahnya begini ya, saya banyak teman juga yang LGBTQ, mereka mengadopsi anak. Kalau kamu yang di dalam masalah pemerintah, LGBTQ itu dia adopsi anak. Mereka itu tidak diakui sebagai keluarga. Jadi mereka minta itu kenapa diakui oleh pemerintah agar mereka itu mempunyai hak yang sama dengan orang yang kawin seperti biasa. Umpamanya mereka itu tidak warisnya atau juga dengan masalah asuransi kesehatan. Mereka kalau kamu kayak buce aja hidup sebagai nggak kawin kan, itu asuransinya kan lebih tinggi kan? Dan juga pajaknya kamu lebih tinggi kan? Yeah. Nah, begitu juga dengan LGBTQ, meskipun mereka mempunyai anak, mereka itu tidak dikategorikan dalam hak untuk keluarga, umpamanya masalah pajak, asuransi, dan juga masalah di sekolah, itu tidak dikategorikan kepada keluarga seperti saya, suami dan istri begitu ya. Mereka tidak jadi itu keputusan Supreme Court hanya dalam masalah pemerintahan. Kalau masalah gereja itu tergantung gereja. Kalau gereja tidak mau memberkati perkawinan mereka, itu terserah gereja. Pemerintah tidak ada ikut campur tangan. Tidak akan dihukum ya? Tidak akan dihukum. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kadang orang Kristen, saya sendiri Kristen juga. Jadi itu yang harus diperhatikan. Gereja itu masalah gereja kalau umpamanya kamu mau memberkati LGBTQ. Jadi ada gereja yang setuju, ada gereja yang nggak setuju. Tapi kalau dalam masalah pemerintahan, itulah yang keputusan daripada Supreme Court agar mereka mendapatkan hak yang sama seperti yang mempunyai suami istri. Jadi itu keputusan dari Supreme Court. Jadi kadang Republikan dan Fox News memasukkan itu ke dalam masalah agama sehingga dicampur baurkan antara masalah pemerintahan dengan masalah keagamaan. Itu yang salahnya. Dan yang kedua mengenai aborsi untuk saya sendiri ya. Kalau aborsi itu kan badan kita sebagai wanita ya. Emang kenapa sih pemerintah harus ikut campur tangan dengan tubuh kita? Itu kan hak kita sendiri, kita mau aborsi atau enggak. Seperti masker saja. Kebanyakan Republikan kita suruh pakai masker, dia nggak mau pakai masker. Jadi sama aja. Tapi kalau saya sendiri ya, saya tidak akan melakukan aborsi. Tapi kalau orang lain mau melakukan, lakukan saja. Emang kalau umpamanya dia melakukan aborsi atau tidak melakukan aborsi, itu apa menguntungkan saya atau tidak menguntungkan saya? Kalau saya rasa di Indonesia aja kita ada KB. Pil KB itu kan keluarga berencana dinyatakan hanya waktu masih tahun 70-an kan.
hanya 3 orang per anak, kita nggak ada. malah kita itu saya ingat waktu masih SMA dulu kita dimasukkan kepada pelajaran PKK, diajarin mengenai ini keluarga berencana itu anak 3 untuk mengkontrol populasi apa segalanya. Jadi saya rasa kalau aborsi, makanya kenapa saya pro-choice, karena ini badan saya. Gimana kalau laki-laki diganti daripada aborsi? Di vasektomi aja laki-laki semuanya, dikebiri. Gimana? Dikebiri aja laki-laki semuanya supaya nggak bisa punya, mau nggak? Gimana kalau suami kamu dikebiri? So ini badan saya, ngapain mereka harus mengkontrol ini saya. Itu yang saya anggapi mengenai aborsi ya. Kalau orang mau aborsi silakan, yang nggak mau aborsi ya silakan. Tapi pribadi saya sendiri saya tidak mau untuk aborsi. Karena untuk apa? Saya bisa mempunyai anak dan saya bersyukur bisa membesarkan mereka. So that. Terima kasih Bu Hermin, itu very good explanation. Bagaimana Fanfan, pendapatnya gimana? Ya, setelah dengar Bu Herning ya aku juga setuju sih, memang aborsi itu badan-badan kita ya, terserah kenapa pemerintah mesti ikut campur gitu. Cuma yang LGBT juga saya banyak teman dan saya menghargai, maksudnya setiap orang bebas punya kehidupan masing-masing, mereka happy bagaimana ya diteruskan gitu. Makanya saya kadang-kadang juga gitulah, makanya tadi kan waktu diminta tolong untuk ikut ini aku juga bingung, soalnya aku masih juga nggak kesana nggak kesini, jadi mungkin ini mesti dicari yang benar-benar pro Trump lah. Kalau saya malah setia sana iya sini iya gitu. Sorry nih. Tapi saya mau bukannya saya tadi Fang juga bilang katanya untuk masalah ekonomi Trump itu bagus. Tapi bagaimana sekarang ekonominya kita? Dalam suasana COVID ini sekarang ada di tahun menurut unemployment yang saya tahu ya, waktu zamannya Bush kita masuk recession itu unemployment itu sekitar 10.9% ya. Nah sekarang kita itu sudah waktu bulan Juli itu sekitar sebentar saja saya ada tamu. Sebentar aja. Nggak apa-apa, Ngomong yang masalah unemployment ya. Maksudnya kalau pandemik kayak begini, nanti deh tunggu Bu Herning sama-sama ya. Apa? Kamu kalau menurut pendapat kamu gimana? Kalau Fang, siapapun presidennya, kalau Bu, ya kalau menurut Fang, siapapun presidennya dalam masalah pandemik ini, semua juga pasti begini. Maksudnya either yang Biden atau Trump yang jadi nggak bisa dicegah gitu karena pandemik ini memang luar biasa, maksudnya di luar dugaan gitu. Jadi kalau employment meningkat masanya Trump karena pandemik ini, saya nggak bisa komentar apa karena siapapun presidennya pasti employment akan meningkat luar biasa. Menurut saya begitu. Kalau saya selama 35 tahun di sini saya melihat situasi ini bukan pertama kali pandemik yang ada di Amerika ya. Kita dari AIDS saya ada di sini, dari H1N1 saya ada di sini. Obama itu yang dengan Ebola saya ada di sini. Nah, untuk menceritakan mengenai ekonomi ya, waktu kita meresesi itu tahun 2009 ya. 2008 2009 Obama masuk deh ya. Harga rumah kan pada jatuh kan underwater. Yang beli 500 bisa jadi 300 ya, apa. That's so scary. Kamu tahu nggak? Itu salah satu kita bisa tetap tinggal di dalam rumah karena siapa? Kamala Harris. Oh ya. Kamala Harris yang dengan dia memperjuangkan sebagai Attorney General untuk California supaya
apa namanya 25.000 California yang tinggal di rumah terselamatkan daripada evakuasi rumah dengan memberikan beberapa jaminan seperti interest lebih rendah atau apa begitu deh. So dia bekerja sama dengan anaknya Biden yang meninggal itu. Bo ya, Bo. Bo Biden. Dia bekerja sama untuk menyelamatkan 25.000 California yang hampir dikeluarkan dari rumahnya. Nah, terlepas daripada itu, ekonomi waktu itu di Amerika ya really jatuh. Selama 8 tahun itu, Obama dengan Biden bekerja keras untuk memajukan ekonomi. Waktu stock market, waktu Obama naik, waktu Obama jadi presiden itu sekitar 6.000 berapa begitu. Waktu Obama meninggalkan kepresidenannya hampir 20.000. So you can see for 8 year itu angkanya tinggi sekali kan. Nah, tapi kalau Trump selalu bilang saya paling tinggi ininya. You imagine barusan kalau di Google selama 3 tahun pemerintahannya Obama dan Biden, mereka stock marketnya itu persentasenya jauh lebih tinggi 2 kali lipat daripada persenet daripada Trump yang lakukan saat ini. So, kalau mengenai ekonomi sekarang, Trump saja mengakui Demokrat waktu dia sebelum jadi presiden, Demokrat selamanya sukses di dalam ekonomi. So, itu yang menjadi kenyataan. So, sekarang untuk kekhawatiran daripada Fang mengenai masalah pandemik itu ada. Sejak dari zamannya kebanyakan presiden dari Reagan itu yang mengangkat Dr. Fauci, tahu nggak? Dr. Fauci itu diangkat oleh Presiden Reagan. Semua presiden sejak dari Reagan itu Republik ya. Bush, Republik, ya. Reagan mengangkat Fauci dan Bush number 1 memberikan penghargaan kepada Dr. Fauci. Reagan, Bush, dan Bill Clinton, terus Bush lagi ya, Bush, terus Obama. Itu semuanya terus Trump. Fauci ada di bawah pemerintah di bawah pemerintahan dari ke-6 presiden itu. Yang bedanya antara Fauci dengan other presiden, kenapa kita tidak ada lockdown? Karena semua presiden yang dari Reagan sampai ke Obama, mereka dengar ke Dr. Fauci. Waktu kita ada Ebola, kita kan nggak ada lockdown. Karena apa? Obama listen to Dr. Fauci. Jadi kitanya itu nggak harus sampai di lockdown begitu. H1 atau ada 8 dulu waktu masalahnya Reagan, kenapa nggak ada lockdown? Karena Reagan dengar kepada Dr. Fauci. Dan masalah waktu Bush mengenai H1N1, dia juga dengar ke Dr. Fauci. Jadi kita nggak ada lockdown. Ini, si Trump, dia malah nggak percaya dengan Dr. Fauci. Akhirnya apa? Lockdown kan? Dan kita malah yang di California ini yang dibilang katanya menyalahkan gubernur. Semuanya ini tergantung kalau mau melakukan sesuatu tergantung adalah federal. Trump tidak mau ambil keputusan apa-apa sebagai presiden. Dia serahkan itu semua kepada gubernur. Gubernur mempunyai limit untuk melakukan sesuatu itu karena di dalam state itu ada federal employee juga. Jadi kita bukan harus ditanggulangi dan menjadi tanggung jawab daripada state governor, So that's the reason. Very good, ya. Terima kasih Bu Hermin. Kita belajar ya, Pan ya hari ini ya. Mungkin ada apa mau tanggapin sedikit? Kita hanya punya waktu 4 menit lagi nih. Karena saya punya Zoom ini hanya boleh 45 menit. Jadi ini babak pertama, ya. Jadi babak pertama ini yang dari Republikan diwakili oleh Pan. Mungkin nanti setelah lagi ya. Ya, mungkin setelah 2 jam atau 3 jam saya akan postkan ini. Ini akan ready dalam 10 menit. Saya akan postkan. Nanti akan dari another Republikan, teman-teman Republikan yang mempunyai
mungkin data-data lebih akurat juga, Nah, yang iya. akan nanti kita kembali lagi, mungkin dalam 2 jam lagi. Dengan, Iya, sorry loh, aku nggak sampai prepare begitu. nggak apa-apa. Saya juga nggak prepare. Nggak prepare. Salah saya sih. Saya panggil last minute 1 menit, maka Iya, suruh Iya, ganti baju iya. dalam waktu 5 menit. Itu hanya Gitu. jadi tadi saya juga Lagi di apa market namanya, ya. saya lagi di Market. range 99 tadi Buce telepon, so. kasih. mau dengar lanjutan yang tentang itu, maksudnya lockdown lagi ya, maksudnya karena ya yang masalah ekonomi, karena yang saya tahu Trump nggak mau lockdown karena supaya ekonominya tetap jalan begitu. Ya. Kita akan lanjut di babak kedua ini ya. Iya. Iya, Nah, nanti karena kita ini lanjut. sudah tinggal 2 menit, saya ini harus tutup. Kita ini babak pertama dengan minum-minum kopi kita, percakapan ringan kita ya. Jadi babak kedua ini nanti akan siap-siap lagi dalam 2 jam. Nanti kita melihat siapa yang akan masuk. Ini apa ya partisipannya ya yang lebih. Terima kasih, Fang. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih Bu Erning ya. Oke. Bye. Bye.